Halo semuanya, balik lagi sama gue Amir. Di video kali ini gue bakalan bahas sebuah mikrofon yang ada di depan kalian. Mikrofon ini punya sound quality yang sangat ajib banget dan juga punya 4 polar pattern dalam satu mikrofon ini. Dan mikrofon ini lo bisa lihat sendiri punya looks yang oke banget, yang mana ini sangat cocok kalau lo mau masukin mikrofon ini ke dalam frame kamera kalian kayak gini. Dan si mikrofon ini mendeklarasikan bahwa mikrofon ini adalah mikrofon dari segala macam kebutuhan. Penasaran sama performanya, spesifikasinya, dan juga fitur-fiturnya? So, let's check this out. Yap, mikrofon ini datang dari negeri seberang, yang mana dari kalian mungkin banyak yang belum tahu tentang brand dari mikrofon ini. Tapi meskipun begitu, ini mikrofon yang punya sound quality, spesifikasi, fitur, dan lain-lainnya yang sangat ajib banget karena gue udah coba sendiri. So, makanya bakalan kita review kali ini. Mikrofon ini adalah mikrofon Vivine Appligame AI Plus. Yap, walaupun tulisannya Vivine, tapi kita bacanya Fine. Itu saran dari marketingnya sendiri. Dibacanya atau dipronunsinya yaitu Fine, bukan Vivine atau Vivine. So, jadi kali ini kita bakalan sebutnya ini Fine ya, bukan Vivine. Oke, kita masuk ke unboxingnya. Look dari boxnya kayak gini ya. Ya, bisa kalian lihat sendiri lah. Yang lapis pertamanya si yang warna kuning ini nih, yang kalian bisa lihat. Dan ya udahlah, coba ya kita buka si lapisan pertamanya atau si yang warna kuning ini. Oke, kita udah selesai buka si kuningnya. Yang tadi lapisan pertama, ini udah kelihatan packagingnya yang dilapisin sama bubble wrap lagi. Yap, ini adalah tampilan packagingnya. Ini adalah tampilan atas, sisi kanan, sisi kiri, dan belakangnya. Kita coba aja buka buat segelnya kali ya. Dan kita buka, dia langsung nampilin si user guide-nya nih, yang pertama. Dan di bawahnya ada foam gitu, yang lapisin dia punya produk. Dan kelengkapan itu yang pertama ada kabel. Ini kabelnya USB Type-C yang cukup lumayan panjang sih, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter kali ya. Terus ada pivot mount dan screw adapternya untuk ditempel kepada boom arm kalau kita nggak mau pakai stand bawaannya. Jadi kalau kita punya boom arm, kita bisa pakai si pivot mountnya ini ke boom arm yang punya kita. Dan terakhir ada si mic-nya sendiri dan si standnya dengan shock mountnya. Jadi ini udah jadi satu nih ya, si standnya, shock mountnya, mikrofonnya, serta ada pop filternya juga yang langsung menyatu dari sananya. Jadi kita nggak harus pasang-pasang lagi atau rakit-rakit dulu lah ya. Jadi itu adalah kelengkapan dari isi packagingnya. Ya itu segitu aja mungkin unboxingnya, kita langsung aja kita review. Oke, kita mulai dari poin paling penting dari sebuah produk, yaitu adalah desain. Yang mana desain dari Fine Appligame AI Plus ini itu udah cakep banget. Gue no comment sama desainnya ini. Gue udah suka banget sama si desain dari Fine ini. Karena mungkin dengan semua bahan dari mikrofon ini yang terbuat dari plastik yang solid. Dan bagian yang paling yang bikin enak dilihat adalah perpaduan antara warna matte black-nya dengan aksen RGB-nya. Ini yang kayak enak aja gitu dilihatnya. Yang bisa kita mainin dengan 3 jenis RGB-nya yang ada di sini ya. Ada static solid color, dynamic multicolor gradient, dan yang terakhir ada dynamic solid color gradient. Yang mana di static solid color itu kita bisa banyak warna tuh. Tapi kalau untuk yang dynamic itu dia bisa berubah-ubah sendiri. Nah, yang ini bisa kita sesuaiin dari RGB-nya ini dengan tema setup kita sendiri, dengan sesuai apa yang kita mau gitu. Dan kalau misalkan kita nggak mau RGB, nggak suka RGB dalam setup kita, ya udah kita tinggal matiin aja dengan cara hold 5 detik si tombol yang tadi buat ngerubah warnanya. Tinggal hold aja di situ 5 detik dan ya udah dia mati gitu. Kalau mau nyalain tinggal hold 5 detik lagi gitu. Pokoknya untuk desain ini udah oke banget lah, dari bentuknya, dari warnanya, dan aksen-aksen ini udah cakep banget. Dengan standnya yang dikasih dari sananya itu juga udah adjustable dan juga ada shock mountnya yang ada di sini nih ya. Ini ngebantu banget looks dari si mikrofon ini jadi oke banget gitu untuk kalau kita mau pakai di frame dalam kamera kayak gini gitu tuh. Udah cakep gitu pokoknya. Kayak menyatu aja gitu dengan setup gua nih kalau kayak gini. Karena gue milih warna ini ya. Oke, selanjutnya gue bakalan bahas untuk build quality-nya. To be honest, first impression gue untuk mikrofon ini, pertama kali gue unboxing dan gue pegang si mikrofonnya, ini bener-bener kerasa banget premium ya. Nggak tahu kenapa meskipun ini semua mikrofon terbuat dari plastik, tapi nggak tahu kenapa ini berasa solidnya gitu, berasa premiumnya si mikrofon ini. Nggak tahu kenapa. Karena memang mungkin plastiknya memang yang dipilih yang terbaik lah pasti ya. Namanya produk-produk yang bakalan jadi unggulan pasti dibuat dari bahan-bahan yang terbaik juga gitu. Makanya ketika gue ketok-ketok pun ini build quality-nya juga oke gitu. Nggak yang kayak lemah atau bakalan
cepat rusak atau apa gitu tuh. Plastiknya plastik solid dan bagus gitu. Dan mungkin bagian yang bukan plastiknya itu ada di bagian si pop filternya sama bagian jaring-jaring yang ada di sekitaran untuk suara masuknya ini. Nah itu doang tuh yang terbuat dari kayak besi-besi gitulah ya. Apa itu bahannya gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu bukan plastik. Dan untuk build quality-nya overall no comment, ini oke banget. Karena pertama kali gue pegang pun tadi gue bilang ini kokoh, ini enak, ini solid. Jadi ini oke banget mikrofonnya untuk si build quality-nya. Oke, kita lanjut bahas untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri yang tertera di dus, ini adalah mic condenser. Ya udah jelas lah ya, ini mic condenser bukan dynamic. Terus untuk polar pattern-nya, nah ini yang jadi salah satu unggulan sih dari mic ini. Ada 4 polar pattern, yaitu ada stereo, ada omnidirectional, cardioid, dan juga bidirectional. Yang mana dari 4 polar pattern itu punya fungsinya masing-masing. Karena dari 4 polar pattern itu yang nandain juga sih si suaranya masuk dari arah mana aja biasanya gitu ya kan. Dan untuk power konsumsinya ini cuma 5 volt aja. Ini kecil banget ya. Kecil lah ya untuk mikrofon ini cuma 5 volt. Dan untuk spesifikasi lebih detailnya ini gue taruh di dalam screen ini lah ya. Ada teksnya di sini. Oke, selanjutnya gue bahas ke hal yang paling pentingnya, yaitu adalah fitur. Yang mana ini udah gue sebut-sebut juga sih dari tadi untuk fiturnya yang salah satu jadi unggulannya, yaitu adalah 4 polar pattern. Nah ini emang mungkin jadi salah satu fitur unggulan dari mikrofon ini, karena dari 4 polar pattern itu kita bisa pakai mic ini untuk segala macam keperluan. Mulai dari streaming, record akustik, record live performance, podcast, atau interview 2 orang. Dan fitur lainnya yaitu dia punya mute button yang mudah dijangkau di atas kepala si mic-nya ini. Dan ada indikator lampunya. Jadi kalau mau mute ketika kita lagi online meeting, ya udah tinggal tap aja sih kepala mic-nya ini ketika kita lagi nggak ngomong. Ini user friendly banget. Jadi emang enak banget gitu. Dan fitur lainnya ada 2 knob di sini. Yang pertama yaitu adalah knob untuk audio gain, dan yang kedua knob untuk output volume monitoring. Yang dua-duanya berguna banget buat alur kita punya kondisi yang gimana. Selanjutnya, yang tadi udah di notice juga, yaitu standnya yang punya suspension shock mount. Jadi ketika kita kesenggol-senggol kayak misalkan gini ya, atau gimana pun gitu, ya udah ini punya suspensionnya sendiri gitu. Loh, dia nggak akan gebuk-gebuk gitu. Kayak ya udah ada suspensionnya, ada shock mountnya di sini gitu. Dan sisa fitur lainnya ada detachable pop filter, yang kalau kita nggak mau pakai pop filternya tinggal lepas, dan ada fitur lainnya yaitu ada jack 3,5 mm untuk real time monitoring suara kita sendiri. Dan mungkin lainnya di portnya ini udah pakai Type-C ke USB, yang mana ini suaranya jadi makin jernih lah ya, jadi makin stabil ketika kita mau pakai. Buat gue sendiri fitur-fitur yang udah dikasih sama Fine Ampli Game A8 Plus ini udah lengkap banget sih, udah cukup banget buat penggunaan gue ya. Karena dari 4 polar pattern ini kita bisa pakai untuk segala macam gitu. Jadi udah cukup lah untuk gue sendiri untuk fiturnya ini gitu. Jadi overall ini juga fiturnya oke banget. Oke, selanjutnya gue bakalan kasih tahu ke kalian kelebihan dan juga kekurangannya. Langsung aja mungkin kelebihannya yang pertama yaitu adalah dari sound quality dari si mikrofon ini sendiri gitu. Sound quality-nya ini yang udah proper banget di range harganya ya. Jadi untuk lawan-lawannya di range harganya mungkin sound quality-nya ini yang paling baik gitu. Karena untuk mic sih sendiri gue baru pertama kali ini coba, tapi gue lihat review-review dari YouTuber lain itu si mikrofon ini juara untuk sound quality-nya. Jadi di range harganya ini udah oke banget. Range harganya gue bakalan kasih tahu nanti di sini. Gue lupa karena berapa, karena ada harga luar negeri dan juga harga di Indonesianya. Oke, yang kedua yaitu adalah build quality yang tadi gue bahas juga, itu yang oke banget. Build quality-nya juga udah mantap karena dari plastik yang solid tadi yang udah gua coba-coba untuk kotak-kotak segala macam, itu build quality-nya juga enak, first impresi gua juga bagus. Jadi build quality-nya ini jadi masuk ke kelebihan dari si mikrofon ini. Untuk kelebihan selanjutnya yang ketiga yaitu si mikrofon ini udah punya shock mount sendiri dari sananya gitu. Jadi ngebantu dan nge-reduce suara ketika kesenggol kayak gini atau apapun itu nantinya ketika misalkan lagi ngobrol tiba-tiba kesenggol atau apa, atau gebuk-gebuk meja gitu. Jadi lebih terfilter aja suaranya, lebih enak gitu. Untuk kelebihan selanjutnya yang keempat, desainnya yang cocok. Ini untuk in frame di depan kamera ini udah cocok banget desainnya, yang tadi udah gue bahas juga. Karena dia punya black matte warna dari plastik-plastiknya dan juga ada aksen RGB-nya yang bisa dirubah-rubah. Ini ngebantu banget untuk looks ketika lu mau masukin si mikrofon ini ke dalam frame kamera kalian. Kelebihan selanjutnya yaitu yang udah gue kasih tahu juga tadi, ini power konsumsinya cuma 5 volt dan ini powernya pakai USB, bukan pakai jack yang 3,5 mm ya. Jadi ini lebih stabil gitu.
ketika suaranya masuk, input dan outputnya jadi lebih stabil karena dengan USB, karena tinggal colok plug and play gitu. Ya udah tinggal dimulai aja gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah dia punya mute button di atas kepala si mic-nya ini yang ngebuat kalau misalkan kalian lagi meeting online atau apapun itu ngebantu ketika kalau mau mute suara kalian, nggak usah nge-mute dari aplikasinya itu lagi gitu. Dan sisa untuk kelebihannya itu ada di knobnya. Dia punya knob audio output dan juga knob audio gain. Nah, ini ngebantu banget nih buat kita yang ngebuat video dan segala macam ketika mau monitoring gitu ya. Untuk monitoring suara kita sendiri, itu tinggal colok aja, ada port jack 3,5 mm-nya, terus kita pasang headset atau headphone kita, itu jadi lebih enak gitu. Kita bisa kontrol suara kita, langsung real time monitoring dari situ. Dan untuk audio gain-nya pun ini bisa disesuaikan sesuai dari noise yang ada di lingkungan kita sendiri, yang ada di kondisi di ruangan kita gitu. Kalau emang noise-nya terlalu parah, ya udah ini bisa kita kecilin. Tapi kalau misalkan noise-nya emang nggak ada sama sekali, kita bisa gedein aja audio gain-nya untuk memperjelas suara kita sendiri gitu. Gue sendiri pakai untuk audio gain-nya ini di sekitar 35% lah. Jadi ini udah enak banget sih noise dari gue pakai kipas, ada exhaust segala macam, jadi nggak masuk gitu di mikrofon ini. Oke, yang terakhir pembahasannya untuk kekurangannya, itu kekurangannya ada pada si mic-nya yang nggak bisa dilepas dari si shock mount-nya ini nih. Dia nggak bisa dilepas dari shock mount-nya karena mungkin memang udah dari sananya didesain seperti ini agar dia tetap ada di dalam shock mount-nya. Jadi mau dia di boom arm, mau dia di stand bawaannya, dia tetap bakalan menggunakan si shock arm-nya gini. Jadi kalau kalian mau pegang gitu aja, ya udah kalian pegang dengan si shock mount-nya gitu. Jadi ya udah gitu. Kayak gitu aja gitu, nggak akan bisa si mic-nya telanjang lu pegang gitu. Tapi sebenarnya buat gue sendiri kekurangan ini nggak begitu terlalu berpengaruh lah ya, karena gue sendiri pasti bakalannya pakainya stand-nya sendiri yang bawaannya atau pakai boom arm yang sekarang di depan video gue ini gitu. Oke, mungkin segitu aja review dari gue kali ini untuk review dari Fine Ampli Game A8 Plus ini yang emang udah overall dari semua yang gue bahas tadi ini ajib lah ya. Mungkin gue bisa kasih nilai di 90 lah untuk mikrofon ini. Karena first time juga gue untuk ngerasain mikrofon ya, tapi gue coba lihat-lihat dan juga pelajarin sebuah mikrofon dan ya udah akhirnya gue juga paham dan ya udah ini 90 lah gue kasih untuk pertama kalinya gue nge-review mikrofon gitu. Jadi oke banget, jadi gue rekomendasi dan kalian semua yang mau lihat untuk link pembeliannya bakalan gue taruh di deskripsi. Tapi kalian bisa lihat juga untuk deskripsi lengkap dan segala macamnya itu ada di websitenya Fine-nya sendiri ada di bawahnya. Thank you juga untuk Fine yang udah support untuk mikrofon ini dan juga di video kali ini. Oke, mungkin segitu aja. Thank you semuanya and see you.